Pemirsa dan juga jamaah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam Hasanah Islam Metro TV. Dan ini merupakan momen bersilaturahim kita. Nah, ini adalah tema yang diangkat di episode kali ini, indahnya silaturahim. Ini untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Baik, untuk itu Profesor Nasaruddin mungkin akan melanjutkan lagi mengenai silaturahim dengan benda mati. Tadi sudah disampaikan mengenai benda mati dan juga ada sedikit hewan. Silakan, Prof. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi ya para pemirsa dan Bapak Ibu sekalian di masjid. Rasulullah Muhammad SAW juga banyak sekali memberikan contoh pada kita semua betapa perlunya kita bersilaturahim dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang. Satu saat Rasulullah SAW ketika sahabat akan menggantikan kendaraannya, yaitu unta. Kita tahu ada 2 ekor untanya Nabi, ya mungkin semacam kendaraan dinasnya itu ya. Ada 2 ekor kuda juga, ada namanya semuanya unta itu. Tapi karena unta ini sudah tua, digantikan dengan unta yang lebih muda. Serah terima dari sahabat, ini unta yang baru yang akan membawa Nabi kemana-mana. Lalu Nabi menyaksikan pemandangan yang sangat mengharukan. 2 unta itu nangis. Kata Rasulullah kepada sahabat yang memberikan unta, coba lihat unta itu. Menangis, meneteskan air mata juga. Masih ingin mengantarkan aku menyampaikan dakwah berkeliling, tapi sayang sudah harus digantikan oleh unta yang lebih muda. Jadi silaturahim dengan binatang itu Quran banyak itu. Antara lain wa'ullimna mantiqat tair. Aku diajari oleh burung. Jadi burung hudhudnya Nabi Sulaiman, ya kan? Mata-matanya itu intelijennya Nabi Sulaiman luar biasa, burung. Makanya itu lambang pos internasional itu burung yang menggigit amplop. Nah, itu kan kisahnya itu ketika ia menyerahkan ke Ratu Balkis. Pohon pun juga yang menuntun Nabi Musa petunjuk jalan, memberikan pencerahan Nabi Musa, pohon. Lihat surah Al-Qasas ayat 30. Pohon bisa bicara, memberikan tuntunan terhadap Nabi Musa. Jadi guru itu pernah kita bahas yang lalu kan. Dalam Quran itu memperkenalkan guru not only persons ya. Jadi ada yang disebut dengan impersonal teachers. Ada guru yang bukan orang, itu diperkenalkan dalam Al-Quran. Itu diperkenalkan dalam hadis. Jadi betapa miskinnya kita kalau gurunya hanya orang. Harusnya kita belajar kepada alam ini. Alam itu bahasa Arab sinonimnya ayat. Ayat itu tanda. Tandanya siapa? Tanda keberadaan Allah. Jadi orang yang pintar membaca tanda itu luar biasa. Kita beri kesempatan mungkin? Baik, Prof. Ya, tadi sudah dikasih tanda sama Prof. Boleh bertanya di sesi ini. Kira-kira yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Silakan. Oke, silakan Mas. Ya. Ya, assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Reza Andrean, asal Palembang. Mau bertanya, Prof. Bagaimana apabila dalam Islam kan banyak fauna yang diharamkan. Saat mereka membutuhkan pertolongan, apa yang harus kita lakukan? Apa harus kita tolong atau kita biarkan begitu saja? Iya, bagus pertanyaannya, ya kan. Ada yang diharamkan, misalnya binatang amfibi, ya. Amfibi itu binatang yang bisa hidup di 2 jenis alam, bisa hidup di air, bisa juga hidup di air, di darat. Itu nggak boleh dimakan, tapi boleh bersahabat. Ya. Bagaimana dengan babi? Babi itu juga tidak mesti harus kita membuat punah babi itu. Ya. Sebab itu juga keberadaannya itu kehendak Allah juga ya kan. Mungkin juga ada gunanya kehadirannya itu di mata Allah. Paling tidak untuk menguji orang beriman beragama Islam ya kan. Jadi hemat saya, semua tanpa membedakan apa dan siapa itu boleh kita bersilaturahim. Dalam pengertian
boleh kita menolong. Atau begini aja, ada hadis Nabi kan, anjing, ada hadisnya kan, idza walaga fihi al-kalbu fi ina'i ahadikum faghsiluhunna sab'a marratin ulahunna biturab. Apabila ada bejana yang dijilat oleh anjing, bersihkanlah 7 kali, 1 kali diantaranya adalah dengan tanah. Berarti kan najis itu. Tapi satu saat ada seorang jahat, preman, saking jahatnya orang itu diekstradisi keluar kota. Gak ada orang yang menerima di kampung manapun. Dia hiduplah sebatang kara di luar. Di pinggir telaga dia menyaksikan seekor anjing menjulur-julurkan lidahnya, sangat haus tapi tidak sanggup untuk menjangkau air yang dalam di telaga itu. Si penjahat ini dia membuka kedua sepatunya, turun ke bawah mengambil air dari sepatunya, lalu diberikan kepada anjing itu. Lalu anjing itu minumlah dengan begitu lahapnya. Kata Rasulullah, orang itu penghuni surga. Silaturahim dengan anjing kan, menolong anjing menyebabkan orang masuk surga. Anjing itu najis. Luar biasa. Terima kasih atas penjelasan ya Prof. Untuk jamaah yang nanti masih ingin bertanya, masih akan ada kesempatan. Namun kita akan rehat dulu sejenak. Pemirsa yang ada di rumah juga tetaplah bersama kami dan kami akan kembali sesaat lagi. Adakah kemungkinan kita dapat berkomunikasi secara visual dengan tumbuh-tumbuhan atau binatang? Tapi orang yang memiliki ketertarikan untuk menyayangi benda-benda tersebut sampai berlebihan itu bagaimana sebenarnya Prof di mata Islam?